Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya dimanapun kita berada. Kemarin saya share analisis di XAUSD di video yang ini. Jika teman-teman masih ingat, di situ kita analisa harga ini berpotensi akan mengalami kenaikan. Di mana saya juga jelaskan usahakan menunggu konfirmasinya berupa base ini drop is drop. Nah ini ya, drop is drop ini, supply ini harus di break. Oke, pada satu ya. Nah, kalau teman-teman menonton videonya dan itu sudah di full body break, teman-teman, sehingga itu merupakan konfirmasi entry yang bisa kita gunakan. Tentunya kita harus entry setelah harga retest ya. Oke, kalau kita lihat di sini harga retest tepat di area rally base rally demand ini, dia masuk hampir ke angka equilibrium ya. Lalu harga mengalami kenaikan. Apakah teman-teman ada yang entry? Oke, saat ini teman-teman kita melihat untuk area POI sell kita pada M15 ini sudah memberikan respon. Oke, dia memberikan respon di situ. Kalau kita masuk ke M30, ini ada konfirmasi ya, tapi harga belum retest ya. Dan saat ini uh, kita coba cek ya. Nah itu ya, itu memberikan respon pada M30 ada berupa dominan break sell, tapi harga langsung mengalami penurunan teman-teman. Artinya harga belum masuk ke area dominan break-nya untuk mengambil retest atau mengambil order untuk harga lanjut mengalami penurunan. Karena bias pada M15 masih bias sell. Oke, tetapi saat ini teman-teman kita perhatikan bahwa harga ini sedang berada di support area ini. Support area time frame M30. Nah, yang jadi pertanyaannya apakah support ini bisa kita gunakan? Nah, gitu ya. Eee, Menurut saya, ini area masih bisa kita gunakan. Kenapa? Saya punya alasan yang kuat, teman-teman, untuk menggunakan area ini. Tapi sebelumnya kita entry dulu ya. Satu layer aja ya, one sheet ya. Oke. Kenapa kita yakin, teman-teman? Karena setelah kebentuk yang namanya dominan break ini, sebentar ya, saya coba marking dulu ya. Oke. Ya, dia full body break di sini. Ini coba kita ganti warna. Nah, setelah dia membuat ini, teman-teman, dominan break ini, harusnya kan harga membuat kenaikan seperti ini atau retest ya. Retest ya kita cari nanti di dalam area ini berupa area base, sama halnya seperti pada H1 tadi untuk kenaikannya ya. Nah, seperti halnya di sini ya. Hanya saja ini di time frame 30. Dia harus balik lagi ke zone ini. Normalnya ya seperti itu ya pergerakan harga, dan baru kita boleh mengambil posisi sell-nya seperti ini. Namun pada kejadian saat ini, ketika harga sudah membentuk setup penurunan ini atau konfirmasinya, harga malah langsung turun ini. Nah, kalau kita gunakan Fibo, coba kita cek ya apakah ini sudah di zone 161 atau tidak ya. Alasan saya yang pertama, intinya dia belum mengalami retest, teman-teman. Nah, itu merupakan alasan yang cukup kuat. Dan sekarang kita cari zone 161.8-nya. Nah, itu berada di bawah ini. Nah, ini ya. Oke, jadi berdasarkan M30, di mana ada dominan break di situ, nah harga masih berpotensi akan turun. Oke, potensi akan turun, ya kita ambil yang normalnya aja ya, 161.8 atau yang rasionalnya. Jadi untuk buy saya di sini, saya memanfaatkan area ini, area support ini, di mana saat harga membuat setup ini, dia belum ada mengalami retest. Jadi yang membuat dia retest nanti saya analisa adalah support area ini. Karena zone 161 masih fresh, teman-teman. Harga belum ada retest ke dominan break sell ini. Nah, kenapa tidak ada retestnya, teman-teman? Karena kalau kita perhatikan ya, ini berupa imbalance ya, sebentar ya. Nah, ini dia nge-close body, nge-close ini. Setelah nge-close body, ini area adalah area imbalance. Sampai di zone ini lalu ada rejection, tapi ini tidak
cukup membuat harga mengalami retest seperti ini. Nah, seperti ini. Dia tidak cukup membuat harga balik ke area zone dominan begini. Oke, itu sebabnya menurut saya dia langsung mengalami penurunan kembali. Lalu saya analisa support inilah nanti yang membuat dia setidaknya seperti ini, teman-teman. Saya tidak perlu nanti jauh mengambil TP ya, setidaknya seperti ini. Dia nanti masuk di area ini. Oke. Nah, tidak perlu terlalu jauh nanti kita mengambil TP-nya. Karena kita pun di sini hanya mengambil retestnya, di mana kalau kita analisa di M15 ya, struktur ini masih struktur penurunan. Berdasarkan H4, ini adalah setup CB1 ya, ini ya, yang kita pernah marking ya. Nah, ini setup CB1. Jadi CB1 ini masih valid ini. Sebelum nanti dia nge-close di atas dari zone shadow candlestick ini. Atau dia nge-close high valid pada struktur M15. Nah, jadi itu adalah kunci analisanya, teman-teman. Analisa-analisa seperti ini menurut saya penting ya untuk kita kuasai karena sederhana tapi akurasinya cukup baik, teman-teman. Menurut saya ini adalah momentum yang harus kita pelajari untuk mengambil retest, tapi kita harus tahu sejauh mana kita mengambil take profitnya. Nah, ini berarti kita TP cukup di area zone ini. Jadi kita tidak perlu terlalu jauh, teman-teman, untuk scalping aja. Oke, kita akan ambil sekitar berapa pip ini ya. Nah, ini aja sudah sampai di 1400-an ya. Jadi ini sebenarnya terlalu jauh ya untuk scalping ya. Untuk 70 pip, 80 pip sebenarnya udah sangat bagus. Saya akan ambil di 80-an aja. Tentunya pada zona area ini ya. Jadi kalau mau hold position pun nanti kita boleh close sebagian ya. Ini saya entry di 0,2. Contohnya nanti kita ambil separuhnya atau kita sisakan seperempatnya untuk hold position sampai ke area atas ini. Jadi itu adalah trik-trik yang baik untuk mengambil take profit, teman-teman. Oke, berarti di sini kalau kita berencana untuk ngambil separuh nantinya ataupun menyisakan seperempat, maka saya tidak usah pasang untuk TP-nya agar kita nanti bisa take profit secara manual sebagian ya. Saya sudah sering juga ya nge-share hal tersebut ya. Nah, contohnya kita take profit seperti ini. Kita ambil sebagian gitu. Oke. Sekarang kita berarti hanya pasang stop loss-nya saja. Saya pasang stop loss di 50-an pip. Ya, ini ya. Oke, untuk rasionalnya sebenarnya di zone ini ya, tapi kita analisa harga ini akan langsung di reject dan harus membuat retest. Oke, saya langsung entry stop loss-nya. Oke, selesai kita pasang stop loss-nya saja. Nanti kita akan TP secara manual di area yang kita marking ini, 80 pips. Oke teman-teman, kita tinggal menunggu, nanti kita akan lihat bagaimana hasil entry kita ini. 1 hour later. Oke teman-teman, ini sudah melewati dari target yang kita marking tadi ya, di angka 80-an pips ya. Nah, maka saya akan TP setengah, ini berarti 0,1 ya, saya akan close 0,1, saya sisakan 0,1 ini untuk hold position. Hold position tentunya saya akan cek dulu ya area base di M15. Nah, di sini ya. Oke, berarti kita tinggal pasang di area ini TP-nya. Nah, di sini ya. Ini ada drop base drop ya. Berarti nanti di angka 61.8 ya. Oke, saya langsung entry. Oke, kita baru entry tadi, harga langsung naik ya. Langsung di reject ya berdasarkan analisa kita bahwa support tadi di M30 itu adalah area yang akan mereject harga. Oke, jadi kita ambil TP-nya di area drop is drop pada time frame M15-nya. Ini sudah cukup lumayan ya untuk scalping kecil-kecil ya. Scalping harian bisa lah teman-teman. Dan tadi juga sudah dapat ya di GBP JPY itu saya entry kemarin ya,
sudah nginep dan baru masuk TP tadi. Oke, tentunya jika seperti ini, kalau hold position jangan sampai lupa naikkan SL, teman-teman. Jadi risk kita itu sudah tidak ada lagi, free risk gitu dia. Oke, seperti ini ya. Jadi kita sudah santai banget ini untuk menunggu sampai masuk TP atau masuk SL. Oke, teman-teman, kita lihat nanti bagaimana hasilnya. Waduh, harga turun kembali ya. Dia mengalami kenaikan sampai di angka 75, lalu turun sehingga kena SL plus ya. Oke, tidak masalah ya. Kita sudah dapatlah scalping hari ini. Kuncinya pada saat ini adalah zone area ini yang harus di break ya. Ini ya, yang kita marking ini harus di break untuk harga bisa turun ya. Selama tidak break, maka ini masih ada potensi kenaikan ya. Nah, seperti ini ya. Tidak menutup kemungkinan ini bakal reject lagi ke atas ya. Yang penting zone ini yang harus kita cek. Kalau sudah ada di break body nantinya, maka sangat kuat potensinya harga akan mengalami penurunan. Ya tentunya sesuai dengan struktur M15 ya. M15 dan juga CB1 di H4-nya. Nah, itu ya. Jadi itu aja teman-teman yang bisa kita sharingkan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.